بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلومكم في الدار. قال adab mendatangi istri. Apabila engkau mendatangi istri, bacalah bismillahi Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitana ma razaqtana. Tutuplah dirimu dan istrimu dengan sesuatu seperti yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim. Bersikaplah tenang dan sabar, dan apabila merasakan keluarnya mani, bacalah dalam hatimu tanpa menggerakkan lidahmu, wa huwal ladzi khalaqa minal ma'i basharan faja'alahu nasaban wa sihra wa kana rabbuka qadira. Apabila ditanya manakah yang lebih afdal bagi seorang murid, apakah menikah atau tidak, jawabnya ialah terkandung mana di antara keduanya yang lebih mampu menyelamatkan agamanya, memberi kemaslahatan pada hatinya, dan lebih menenangkan pikirannya. Sangat dimakruhkan bagi laki-laki yang belum nikah memikirkan soal-soal perempuan, karena hal itu dapat mendorong hatinya condong kepada mereka. Barang siapa mengalami cobaan itu dan tidak memiliki kemampuan untuk mengekangnya, maka siogianya ia menikah. Dan jika tidak mampu, hendaknya ia memperbanyak puasa, sebab puasa dapat mematahkan syahwatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa imamil mursalin, sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa dhukhrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadrat Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga kembali malam hari ini kita sama-sama berkumpul di dalam perkumpulan yang sama-sama kita mengkaji ilmu agama, niat i'tikaf di dalam ini masjid, juga mempergunakan malam-malam bulan kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hal-hal yang mulia. Mudah-mudahan kita dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal alamin. Malam hari ini Al-Imam Al-Haddad berbicara tentang bagaimana adab ketika mendatangi istri atau adab bersenggama. Subhanallah, agama kita sampai hal yang seperti itu juga dianjurkan bagi kita untuk punya adab. Kemudian beliau mengatakan yang paling pertama adab di dalam mendatangi istri atau bersenggama, yaitu adalah untuk jangan sampai melupakan zikir kepada Allah. Jangan sampai melupakan zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa idza ataita ahlak, apabila engkau mendatangi istrimu, bacalah bismillah Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana. Wa hadza disebutkan dalam sebuah riwayat, disebutkan di dalam sebuah riwayat bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Lau anna ahadakum idza ata ahlahu qala bismillah Allahumma jannibna syaitan jannibi syaitan ma razaqtana faqudiya bainahuma waladun lam yadurrahu." Seandainya dia dari hubungannya tersebut mendapatkan seorang anak, maka anaknya itu lam yadurrahu syaitanun abada, syaitan tidak bisa mengganggunya. Wahakadha. Itu ada juga yang mengatakan bahwasanya ketika terasa inzal atau khurujul mani, hendaklah menghadirkan bacaan tersebut di dalam hati tanpa menggerakkan bibirnya. Wahakadha. Kemudian di sini disebutkan oleh beliau tentang bagaimana adabul jima'. Wa disebutkan oleh al-Imam disebutkan oleh Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar dikutip ceritanya oleh al-Imam Al-Ghazali di dalam Ihya. Ada Abdullah bin Umar
radhiyallahu taala anhuma orang yang paling zuhud dari kalangan para sahabat, orang yang paling alim dari kalangan para sahabat, termasuk ulamaihim, ulamanya para sahabat. Beliau itu ketika berbuka puasa, buka puasanya dengan jima sebelum makan. Dan terkadang beliau berhubungan suami istri sebelum sholat maghrib, kemudian mandi, setelah itu sholat maghrib. Dan semua itu adalah litafrighil qalbi li ibadatillah, untuk memfokuskan hati dalam beribadah kepada Allah dan menghilangkan daripada apa namanya bisikan-bisikan syaitan. Bahkan Al-Imam Junaid Al-Baghdadi, Sayyidut Taifah, beliau mengatakan, saya sangat urgen perlu dengan berhubungan suami istri ini sebagaimana saya perlu dengan makanan saya. Kedudukannya itu seperti itu. Wahakadha. Naam. La ilaha illallah. Wa dianjurkan ketika kita berhubungan suami istri itu menghadirkan orang yang kita cintai dari para aulia, para anbiya, dan itu sangat bermanfaat, sehingga sir rahasia dari wali atau nabi tersebut ada nantinya di dalam anak yang akan dilahirkan. Itu seperti itu, dianjurkan seperti itu, disebutkan di dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin. Di sini sudah disebutkan tadi, dan juga di sini beliau mengatakan mana yang lebih afdal, apakah menikah atau tidak. Naam. Jika ditanya mana yang lebih afdal, menikah atau tidak, maka dijawab bahwasanya tergantung mana di antara keduanya yang lebih mampu menyelamatkan agama dan memberi kemaslahatan pada hatinya dan lebih menenangkan pikirannya. Yang pertama tadi apa? Yang lebih selamat pada agamanya, yang lebih maslahat untuk hatinya, yang lebih menenangkan pikirannya. Yang terutama agamanya dulu, mana yang lebih selamat. Dan sangat dimakruhkan bagi laki-laki yang belum menikah memikirkan soal perempuan. Kada pantas. Kada pantas bagi seorang laki-laki yang memikirkan perempuan. Itu sudah ditakdirkan oleh Allah. Kalau memang jodohmu dia datang, kada perlu kau habiskan pikiranmu di dalam tentang urusan jodohmu. Semuanya sudah mugaddar, semuanya sudah diatur oleh Allah, tinggal kita menjalani. Jangan terlalu sibuk dengan hal yang seperti itu. Kemudian karena memikirkan hal yang semacam itu ya jadinya syahwat dan lain sebagainya. Orang yang punya cobaan seperti itu, kalau dia punya kemampuan menikah, ya bismillah. Kalau tidak mampu, ya puasa. Sebab puasa itu bisa mematahkan syahwat. Wahakadha. Ayo baca setelahnya. Adab qada hajat. Apabila engkau hendak memasuki jamban atau kakus untuk qada hajat besar atau qada hajat kecil, maka pakailah sandalmu dan tutuplah kepalamu. Itu yang pertama. Kalau ingin masuk hammam ada adabnya. Disinilah para ibu-ibu di Hadramut mengatakan kepada anaknya, nak, seandainya kau amalkan adab ketika masuk hammam, maka akan nampak cahaya ilmu di wajahmu. Nah, ini diantara adab-adabnya. Yang pertama, masuk kakus itu pakai sendal, pakai alas kaki. Ayo. Yang kedua, dan tutuplah kepalamu. Ada tutup kepala, tidak mesti pakai peci. Apapun itu yang menutup kepala kita bisa dipakai. Kada mesti peci. Helm, pakai helm bisa, bismillah. Kalau nak pakai helm masuk hammam, bismillah. Yang penting kepalanya tertutup. Wah, ayo. Dahulukan kaki kiri ketika masuk dan kaki kanan ketika keluar. Kaki kiri dan kaki kanan. Kaki kiri masuk, kaki kanan keluar. Begitu. Ayo. Bacalah doa ini ketika memasuki jamban. Bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith, seperti yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Itu sebelum masuk.
di luar jamban. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ayo. Dan jika hendak keluar, bacalah ghufranaka alhamdulillahilladzi adhaba anniyal adza wa afani. Seperti yang diriwayatkan oleh Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Ayo. Jangan berzikir di dalam jamban kecuali dalam hati. Jangan berzikir dalam jamban, bawa berzikir dalam jamban. Mentang-mentang bulan Maulid bersalawatan. Salawat ada tempatnya, salawat ada tempatnya dalam jamban. Masya Allah, salawat ada tempatnya. Ya. Oh, salawat itu bagus, iya bagus. Tapi sesuaikan tempatnya. Masa iya nama paling mulia di alam semesta kita sebut di tempat yang kotor, di tempat yang disebut dengan ma'wal jin. Seperti itu. Nah, ayo. Dan jangan pula membawa tulisan yang berisikan nama Allah. Jangan sampai. Bahkan Nabi Muhammad ketika ingin makan dan ingin masuk hammam, beliau melepas cincinnya, dilepas, taruh di kantong, ya, dilepas, adab masuk. Ayo. Juga dilarang bermain-main dengan kemaluannya, dan jangan berbicara kecuali dalam keadaan terpaksa, serta jangan membuka dan mengangkat pakaian kecuali bagian yang sekiranya dikhawatirkan terkena najis. Ada di antara adabnya. Juga jangan berbicara kecuali yang perlu, terpaksa benar. Apalagi sampai main game dalam hammam, main game dalam hammam lah. Jangan main game dalam hammam, cepat keluar, bismillah. Dan jangan mengangkat semaunya, angkat seperlunya, yang dikhawatirkan najis diangkat. Ayo. Apabila engkau berada di tempat terbuka, tutupilah dirimu sehingga tidak seorang pun melihatmu, dan menjauhlah dari orang banyak sehingga tidak satu suara pun terdengar atau bau yang tercium. Nah, itu dianjurkan bagi kita seperti itu. Jangan sampai tercium aroma yang tidak sedap dari kita. Nah. Jangan menghadap kiblat ketika qada hajat kecil, dan jangan membelakanginya ketika qada hajat besar. Pada bangunan-bangunan tertentu yang sulit melaksanakan adab-adab tersebut, tidak apa-apa meninggalkannya. Jangan qada hajat kecil di air yang berhenti, yang tenang dan tidak mengalir, walaupun air itu cukup banyak, kecuali apabila sangat terpaksa. Kalau sudah sangat terpaksa, kalau jadi masalah. Kalau yang jangan di situ. Ada buaya. Ayo. Jangan pula di atas tanah yang keras. Ayo. Atau di tengah-tengah tiupan angin. Ayo, karena itu bisa nantinya kena sedikit percikan dari air kencing seperti itu. Ini semuanya adab. Semua itu demi menghindarkan dirimu dari percikan air kencing yang dalam sebuah hadis disebutkan sebagai penyebab azab kubur pada umumnya. Nah, kebanyakan orang ammatu azabi ahlil qabr, kebanyakan orang yang disiksa di dalam kubur, yang pertama adalah an-namimah, orang yang suka adu domba. Yang kedua al-ghibah, orang yang suka gosip. Dan yang ketiga, ini masalah kencing. Hati-hati. Banyakkan orang tidak memperhatikan, apalagi yang biasanya ya kadang-kadang memperhatikan tentang buang air kecil. Dan kalau buang air besar mah insya Allah memperhatikan. Kalau buang air kecil nih kadang-kadang ada yang berdiri, dan buang air kecil dalam keadaan berdiri itu bisa mewarisi su'ul khotimah. Kencing dalam keadaan berdiri itu bisa mendatangkan wafat dalam keadaan su'ul khotimah. Waliyadzubillah. Nah, ayo. Oleh sebab itu, usahakanlah agar engkau sedapat mungkin terhindar darinya, tanpa berlebih-lebihan sehingga menyebabkan waswas. Hati-hati waswas, jangan juga waswas. Karena waswas ini bukan orang yang paham urusan sunnah lah. Was-was ini bukan orang yang pintar. Was-was ini adalah kecacatan dalam otaknya. Apa harus was-was? Bekaminya sampai setengah jam. Karena basuh ini takutan was-was jadinya. Biasa aja. Tapi jangan terlalu digampangkan, jangan terlalu berlebihan. Khairul umur tengah-tengah. Digampangkan jangan.
terlalu berlebih-lebihan juga jangan. Itu bisa nantinya mendatangkan was-was. Kalau udah was-was, aduh, alih benar. Ayo. Caranya ialah dengan berdehem-dehem dan menggerakkan alat kemaluan, serta mengusapnya dengan tangan secara lembut dari sebelah bawah hingga engkau yakin bahwa tidak ada sisa lagi di dalamnya. Nah, dikhawatirkan kalau ada sisa. Biasanya orang habis kencing, setelah keluar biasanya masih ada netes. Nah itu hati-hati. Nah itu yang kadang-kadang kita tidak terperhatikan di sana. Makanya habiskan dulu dengan cara disebutkan tadi di sini, juga dalam keadaan berdehem. Seperti itu. Tapi jangan terlalu berlebihan. Nah, seperti itu. Dan bagi yang salisil baul, ya itu sudah sering kita jelaskan. Orang yang terus netes air kencingnya. Ayo. Hendaknya engkau selalu beristinja dengan batu atau sesuatu yang keras yang menyerupa seperti kertas dan sebagainya. Yang menyerupa apa? Serupa apa? Menyerap dan menyerupa. Masa istinja menyerupa ya apa pulang menyerap. Menyerap seperti kertas dan sebagainya. Kertas, jangan sampai kertas bertuliskan nama-nama yang mulia. Itu sangat-sangat kita perhatikan, itu tulisan-tulisan di sekolah-sekolah, kalau perlu di sekolah-sekolah, mobil khusus di pondok-pondok pesantren, itu sangat perlu untuk memuliakan nama-nama yang mulia. Kadang-kadang biasanya kan di sekolah kertas itu kadang-kadang tidak diperhatikan, ada yang jatuh di tanah, ada yang keinjak, kadang-kadang ada yang sobekan kitab, ada yang habis. Seorang siswa atau siswi, santri atau santriwati setelah menulis bahasa Arab ada nama Muhammad, ada nama Allah di dalamnya, ada nama-nama para anbiya, kadang-kadang berserakan begitu aja, tidak diperhatikan. Ini harus diperhatikan hal yang semacam itu. Terlihat biasa tapi jangan dianggap biasa. Terlihat sederhana tapi jangan diremehkan. Siapa tahu keberkahan ilmumu terletak di sana. Ada Imam Bishr Al-Hafi, ketika beliau berjalan ke pasar mau membeli keperluannya, kemudian melihat ada kertas, cari kertas yang berserakan, cari kertas yang besar, dan orang tidak sadar ada yang menginjak itu kertas, sedangkan kertas itu bertuliskan nama Allah. Beliau ambil, beliau bersihkan nama Allah, beliau cium, dan beliau membeli botol, kemudian beliau beliau kasih minyak harum terlebih dahulu, kemudian beliau taruh di atas di dalam botol, dan beliau letakkan di tempat yang tinggi di rumahnya, dan beliau tidak jadi membeli apa yang beliau inginkan. Malamnya beliau bermimpi seakan ada orang yang menyeru, hatif, suara tapi tidak ada orangnya, yang mengatakan, ya Bishr, qad tayyabta ismi, kau telah wangikan namaku, maka akan aku wangikan namamu sampai hari kiamat. Dengan itu beliau menjadi seorang aulia illah subhanahu wa ta'ala. Para siswa-siswi, santri dan santriwati, siapa tahu keberkahan ilmu ada di sana. Tidak ada salahnya bikin kotak kertas muhtaramah, kertas-kertas yang mulia, yang bertuliskan nama-nama mulia di sana. Masa iya kita tega melihat nama tulisan, meskipun itu bahasa Latin, nama Muhammad, tapi berserakan di jalan? Ada yang tega? Ini nama angkat, bismillah. Dari karenanya yang nulis undangan dan harus diperhatikan. Di sana kadang-kadang ada nama Allah, ada nama Muhammad. Hati-hati. Dan yang menerima undangan lebih baiknya dikumpulkan, setelah itu dibakar. Lebih selamat. Sederhana tapi jangan dianggap enteng. Terus. Kemudian dengan air, jika hanya salah satu dari keduanya yang engkau gunakan, maka airlah yang lebih afdal. Air yang lebih afdal daripada batu, karena air lebih menghilangkan warna, menghilangkan sifatnya tadi warna, menghilangkan rasa, dan menghilangkan aroma, seperti itu. Nah. Setelah selesai istinja, bacalah Allahumma hassin farji minal fawahish wa tahhir qalbi minan nifaq. Ini bacaannya. Dan ini sering ulun sampaikan, hendaknya orang tua juga ketika membersihkan anaknya, ketika setelah selesai istinja, baca ini. Kalau anaknya laki-laki, Allahumma hassin farjahu minal fawahish,
Ya Allah, jagakan kemaluannya dari kekejian. Wa tahhir qalbahu minan nifaq, sucikan hatinya dari sifat kemunafikan. Kalau anaknya perempuan, Allahumma hassin farjaha minal fawahish wa tahhir qalbaha minan nifaq. Begitu. Ayo. Hendaknya engkau selalu mengerjakan sesuatu dengan anggota kanan, kecuali untuk menghilangkan najis dan kotoran. Naam, setiap sesuatu diawali dengan tangan kanan. Wa Rasul suka urusan masalah kanan, memberi, menerima, kecuali hal-hal yang menghilangkan najis atau kotoran itu pakai tangan kiri. Naam. Ayo. Atau pada saat memasuki tempat-tempat kotor, maka dahulukanlah anggota kiri. Nah, ketika memasuki tempat-tempat kotor pakai kaki kiri. Itu anjuran dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillah ba'du. Bersin, meludah dan menutup bejana. Jika engkau bersin, pelankan suara, tutuplah mulut dan ucapkanlah alhamdulillahirabbil alamin. Ini adab bersin. Rasul bersin, tapi Rasul tidak pernah menguap. Nah, karena bersin ini nikmat dari Allah, sedangkan menguap itu adalah dari syaitan, godaan syaitan, malas. Nah, Rasul apabila bersin merendahkan suaranya, memelankan suaranya dan menutup mulutnya. Nah, jangan sampai wahin, masya Allah, maaf sampai gigi palsu terkipai, masya Allah kayak begitu. Pelankan dan ditutup kayak ini. Kada nyaman guru aja, mau kada kada puas, mau kada puas, la ilaha illallah, jangan. Begini tuntunannya. Ayo. Janganlah meludah kecuali ke arah kiri atau ke bawah telapak kaki kiri. Itu kalau meludah. Jangan ke kanan. Kalau kiri ada orang, jangan juga ke kiri. Ayo. Hendaklah engkau selalu menutup tempat minum. Hendaklah engkau selalu menutup tempat minuman dan pintu. Nah, walaupun menutupnya tidak seperti ini, walaupun dengan hanya satu pulpen atau siwak seperti ini, ditutup. Tutup bejana ditutup. Nah, begitu ya. Lebih-lebih ketika hendak tidur atau keluar rumah, janganlah tidur sebelum engkau padamkan lampu yang ada di rumah atau engkau kecilkan lampu minyak atau sejenisnya. Ayo, apalagi pintu ditutup, jangan dibuka pintu. Apalagi hendak guringan atau hendak mudik keluar rumah, pintunya terbuka. Masya Allah, jamaling, jazakallah khair. Terima kasih banyak nih, orang pemurah, bujurnya luar biasa itu. Padamkan lampu yang ada di rumah atau kecilkan lampu minyak atau sejenisnya. Colokan-colokan yang masih nempel dicabut. Nah, itu anjuran dari agama kita agar jangan sampai ada kebakaran dan lain sebagainya. Harus pendek gitu. Sebelum tidur baca bismillahirrahmanirrahim 21 kali. Siapa orang yang membaca bismillahirrahmanirrahim 21 kali akan terjaga dari mara bahaya, baik kemalingan atau kebakaran atau hal-hal reruntuhan dan lain sebagainya. Ba'duh baca setelahnya. Baca setelahnya. Jika pagi hari engkau temukan tempat air minum dalam keadaan terbuka, maka janganlah engkau minum dan jangan engkau pakai air tersebut. Hati-hati, kalau terbuka jangan dipakai, jangan diminum. Ayo. Karena meskipun air itu suci, tetapi di dalamnya telah mengandung zat-zat yang berbahaya. Ayo. Syekh Ibn Arabi dalam kitabnya Al-Futuhat menerangkan, sesungguhnya dalam satu tahun ada malam yang dirahasiakan. Pada malam itu turun beberapa penyakit ke bumi. Penyakit-penyakit itu masuk ke dalam tempat-tempat yang terbuka dan tempat air yang berisi penuh. Oleh karena itu Rasulullah SAW menganjurkan agar setiap tempat air dan bejana selalu ditutup. Jika engkau tidak menemui sesuatu untuk dijadikan sebagai penutup, letakkanlah sebatang kayu, kain atau lidi seraya menyebutkan nama Allah Subhanahu wa taala atau mengucapkan basmalah. Dan
bertawakal kepadanya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Baca setelahnya. I'tikaf. Hendaknya engkau sering-sering tinggal dan duduk di masjid dengan niat i'tikaf, sebab masjid adalah rumah Allah Subhanahu wa taala dan tempat yang paling disukainya. Orang mukmin senantiasa terlihat di masjid. Orang mukmin senantiasa terlihat di masjid atau di rumah yang dia mengasingkan diri darinya, tidak suka keramaian. Nah, ini hendaklah kita suka duduk di masjid dengan niat i'tikaf. Ayo. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-masjidu baitu kulli taqiyyin," dikeluarkan oleh At-Tabrani dan yang lainnya. Artinya masjid adalah rumah setiap orang yang bertakwa. Rumah orang yang bertakwa masjid. Tapi jangan dijual. Maksudnya dijualnya rumahnya, rumah orang bertakwa ya la masjid. Nah, ayo. Dan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lagi, "Idza ra'aitumur rajula i'tadul masjida fashhadu lahu bil iman." Artinya, apabila engkau melihat seseorang terbiasa dengan masjid, maka saksikanlah dia sebagai orang yang beriman. Ayo. Orang yang beriman tergantung kadar keimanannya, maka sekedar itulah kecintaannya terhadap masjid. Nah, dan Rasul mengatakan, engkau apabila melihat orang yang suka ke masjid, terbiasa, tuh saksikan tuh dalam hatinya ada iman. Dan perjalanan yang paling sulit ditempuh adalah perjalanan menuju ke masjid. Adapun perjalanan luar negeri, menempuh perjalanan yang panjang sebagainya, atau lomba jalan santai, lomba apa, itu semua orang bisa. Tapi tidak semua orang dapat taufik untuk datang ke masjid berjalan kaki. Nah, bahkan Rasul mengatakan, "Basyiril masyai'ina fi dhulami minal laili ilal masajid bin nuri tam yaumal qiyamah." Berikan kabar gembira bagi orang yang berjalan di gelapnya malam menuju ke masjid, dia bakal mendapatkan cahaya yang nantinya terang benderang di hari kiamat. Nah, itu. Dan masjid adalah salah satu bentengnya orang mukmin. Nah, bentengnya orang mukmin itu 3. Yang pertama adalah zikir, dan yang kedua adalah masjid, dan yang ketiga adalah Al-Qur'an. Ini bentengnya orang mukmin. Jika benteng ini 3-tiganya sudah mulai roboh, maka mudah musuh untuk menyerang kita. Jadi karenanya kenalkan anak-anak kita dengan kemuliaan masjid, ajarkan mereka Al-Qur'an dan biasakan mereka dalam berzikir. Ini bentengnya kita. Kalau benteng ini udah roboh, apalagi kemuliaan yang kita miliki. Ayo. Firman Allah Subhanahu wa taala, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir." Artinya, tidaklah memamurkan masjid kecuali orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir. Kalau orang itu beriman kepada Allah dan hari akhir, dia akan memakmurkan masjid. Salat wajib di masjid, salat sunnah ambil bahagian dari rumah-rumah kita, salat sunnah, salat duha, salat rawatib, salat tahajud bismillah di rumah, salat wajib di masjid. Jangan sampai kita jadikan rumah kita seperti kubur, tidak ada zikir, tidak ada solawat, tidak ada solat, tidak ada ibadah di dalamnya. Jadikan rumah kita juga dapat bahagian daripada solat. Nah, Rasulullah SAW pun memasukkannya dalam ketujuh orang yang dinaungi Allah Subhanahu wa taala di bawah bayang-bayang Arash pada hari kiamat. Pada hari kiamat ketika tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, termasuk 7 golongan orang yang nantinya dapat naungan di hari kiamat, di hari yang tidak ada naungan selain naungan Allah, yaitu adalah rajulun galbuhu mu'allaqun bil masajid, seseorang yang punya hati senantiasa terkoneksi dengan masjid. Nah, mudah-mudahan kita dapat naungan tersebut insyaallah. Ba'du baca setelah. Yakni orang-orang yang hatinya terikat dengan masjid setiap kali ia keluar sampai memasukinya kembali. Akan tetapi di waktu duduk di dalamnya hendaknya engkau menjaga kesopanan dan penghormatan serta menjaga diri dari mengucapkan kata-kata yang tidak sopan. Nah, ini harus kita jaga masjid. Jaga kesopanan, penghormatan, serta jangan sampai kita mengucapkan kata-kata yang tidak sopan. Bahkan maaf, ulama dahulu ada yang mengatakan, puluhan tahun saya i'tikaf dalam masjid, wala marrah, sekalipun saya tidak pernah mengonjorkan kaki saya menghadap kiblat. Orang-orang dahulu saking menjaganya kehormatan masjid. Kita kadang-kadang masjid, ya Allah,
Maaf nih, masjid beda sama rumah kita. Semewah apapun lampu atau karpet yang ada di rumah kita beda dengan karpet yang ada di masjid. Kenapa? Ini karpet tersandar, ternisbahkan dengan masjid. Ketika karpet itu menjadi karpet masjid, maka karpetnya itu mulia daripada karpet kita, meskipun karpet yang di rumah mahal. Bukan masalah barangnya, tapi nisbahnya kemana, disandarkannya kemana, begitu. Dan setiap sesuatu kalau sudah disandarkan ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka akan mulia. Akan mulia. Maka kalau kita ingin jadi orang yang mulia, koneksikan, hubungkan diri kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jaga kehormatan masjid. Jangan sampai kita menganggap itu tempat biasa. Maaf beda itu. Ayo. Apalagi yang terlarang. Sekiranya timbul keinginan untuk berbicara soal-soal duniawi, berbincang soal-soal duniawi, keluarlah dari masjid dan janganlah menyibukkan diri di dalamnya selain dengan sesuatu yang bersifat ibadah semata-mata. Ya, sampai kita melihat orang-orang yang sangat menjaga kehormatan masjid, sampai-sampai ketika ngangkat telepon pun keluar masjid. Ini keadaan judi online dalam masjid ya, bagi saya. Judi online dalam masjid. Kenapa jadi dalam masjid? Wifi-nya kuat, masya Allah. Wifi-nya kuat, masya Allah, langsung main judi online dalam masjid. Dosanya double. Dosanya double. Kenapa jadi double? Nah, ketahuilah, ketika dosa dilakukan di tempat yang mulia atau di waktu yang mulia, maka sebagaimana waktu dan tempat yang mulia mampu melipat gandakan nilai pahala di sisi Allah, begitu juga segala kemaksiatan yang dilakukan di waktu yang mulia dan di tempat yang mulia, dosanya pun akan berlipat ganda. Nah, gitu. Hiasi masjid dengan bacaan Al-Quran. Orang yang menghiasi masjid dengan bacaan Al-Quran, Allah sinari nantinya kuburnya dengan cahaya. Dan orang yang memakmurkan masjid itu adalah salah satu golongan yang menjadikan Allah memalingkan azab dari makhluknya. Sebagaimana dalam haditsil qudsi, sebagaimana dalam hadis Rasul mengatakan, Allah berfirman dalam haditsil qudsi, kata Allah, inni la ahummu bi'adzabi khalqi, saya ingin menyiksa makhlukku. Tentunya siksaan itu turun karena dosa. Ketika saya melihat orang-orang yang memakmurkan rumahku dan orang yang saling mencintai di jalanku dan orang yang beristighfar di waktu sahur, asrifu anhumul adzab, aku palingkan dari mereka adzab. Wahakadha. Nah, dalam Al-Quran apa? Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharhum. Hadza atharahum ay khutahum bi arjulihim ila nahwil masjid. Langkah-langkah mereka menuju ke masjid, majelis taklim, semuanya ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan berbicara dalam masjid, ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Berbicara di dalam masjid mampu menghabiskan nilai pahala sebagaimana api yang menghanguskan kayu bakar. Begitu. Ayo, bismillah. Masjid-masjid tidaklah dibangun selain untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tujuannya, tujuan dibangun masjid untuk beribadah, jangan digunakan selain daripada tujuan dibangun itu masjid. Ayo. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fi buyutin adinallahu an turfa'a wa yuzkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil uduwi wal asal. Artinya di masjid-masjid yang telah diperintahkan untuk bertasbih di dalamnya, memuliakan dan menyebut namanya di dalamnya pada waktu pagi dan sore. Mudah-mudahan ada manfaatnya insyaallah, semoga ada barokahnya, mudah-mudahan berataan panjang umur, sehat afiat. La hadratin Nabi, Al-Fatihah.